Alright, thank you for the time that given to us. We are from the fourth group. We'll explain you about biotechnology and technology information. So before that, I'm going to introduce ourselves. My name is Slamet Putra Jasega as moderator and as the first speaker, and Sopian Kusniwati Gule as the second speaker, and Sastrawan Gule as the third speaker, and Veronica Rosa is the fourth speaker, and the last speaker is Tiwi Hati Hartati Sebua. Alright, the honorable our lecture and my beloved my friends. So I'm going to explain you about biotechnology. But here I would like to explain you in Indonesian. Alright, pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, yang dimana dalam proses produksi ini digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut dengan agen bioteknologi, yaitu berupa mikroorganisme yang dapat membantu proses bioteknologi seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Jadi di sini dikatakan bahwa bioteknologi itu cabang yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam bioteknologi itu kita mempelajari bagaimana pemanfaatan makhluk hidup itu sehingga ini nanti kita bisa memproduksinya atau kita bisa menghasilkan barang dan jasa melalui hasil produksi yang kita laksanakan. Di sini dikatakan bahwa makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut dengan agen bioteknologi. Ya, tentu bahwa di sini makhluk hidup yang dipakai pada bioteknologi itu seperti dia adalah sebagai anggota dari teknologi, anggota dari bioteknologi, yang dimana ini berupa mikroorganisme yang dapat membantu proses bioteknologi, yang dimana seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Kemudian penerapan ilmu bioteknologi dalam dunia medis telah terbukti dengan ditemukannya vaksin, antibiotik, dan insulin, walaupun hasilnya belum sempurna sehingga jumlahnya terbatas. Akan tetapi perubahan signifikan tersebut telah menjadi penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur, sehingga dengan alat ini produk yang dihasilkan bisa lebih banyak dan mutakhir. Nah, di sini dikatakan bahwa penerapan ilmu bioteknologi ini sudah mendunia, yang dimana dalam bioteknologi ini bisa dikatakan bahwa bisa dibuat sebuah vaksin, atau bisa dibuat dalam bioteknologi ini kita bisa membuat sebuah vaksin yang dimana walaupun hasilnya belum sempurna dan jumlah terbatas. Nah, yang membuat vaksin itu adalah orang yang telah mempelajari atau mendalami tentang bagaimana cara mengolah seperti tadi virus dan sejenisnya. Kita lanjut bahwa penerapan bioteknologi di bidang pangan merupakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan. Dan penerapan ini dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat gizi yang tinggi dan juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Di sini dikatakan bahwa penerapan bioteknologi ini khusus di bidang pangan. Yang dimana di sini dikatakan bahwa yang khusus di bidang pangan ini menggunakan teknologi rekayasa genetika, yang dimana penerapan ini dihasilkan dari tanaman dengan sifat dan produk unggul karena zat gizi dalam bioteknologi itu tinggi dan juga lebih tahan terhadap hama. Nah, demikian penjelasan saya mengenai definisi dari bioteknologi. Kita mengulas kembali bahwa bioteknologi itu
Bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk diproses untuk menghasilkan barang dan jasa. Demikian akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Okay, my name is Sopin Gusniati Gula, and now I'm going to explain about jenis-jenis bioteknologi. Oke, bioteknologi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana dan bioteknologi modern. Di mana bioteknologi konvensional atau sederhana ini menerapkan biologi, biokimia, atau rekayasa yang masih dalam tingkat yang terbatas. Sedangkan yang modern ini sudah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Oke, berdasarkan warnanya, bioteknologi ini dibagi menjadi 4 cabang, yaitu satu bioteknologi merah atau red bioteknologi, yang kedua bioteknologi putih atau abu-abu atau white or gray bioteknologi, yang ketiga yaitu bioteknologi hijau atau green bioteknologi, dan yang terakhir yaitu bioteknologi biru atau blue bioteknologi. Oke, bioteknologi merah. Cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis, yang cakupannya itu meliputi seluruh spektrum pengobatan manusia mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan pengobatan. Yang kedua yaitu bioteknologi putih atau abu-abu. Biasanya diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa-senyawa baru serta pembuatan sumber energi yang terbarukan. Kemudian yang ketiga yaitu bioteknologi hijau. Green bioteknologi ini yang mempelajari aplikasi di bidang pertanian dan peternakan. Di bidang pertanian, cabang ilmu itu telah berperan dalam menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pangan, dan kandungan gizi yang lebih tinggi dari tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Dan sementara itu di bidang peternakan, binatang-binatang telah digunakan sebagai bioreaktor untuk menghasilkan produk penting seperti kambing, sapi, domba, ayam yang telah digunakan sebagai penghasil antibodi protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan melawan senyawa asing atau antigen. Dan yang terakhir yaitu bioteknologi biru atau blue bioteknologi. Disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Thank you. Baik, nama saya Sastrawan Gula. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bioteknologi. Tadi sudah disinggung atau sudah dijelaskan tentang pengertian dari bioteknologi. Sekarang kita masuk pada perkembangan bioteknologi ini. Jadi ada beberapa penelitian yang telah lama dilakukan oleh para ahli, dan menurut catatan yang diketahui bahwa pada tahun 1665 penemuan sel oleh Robert Hooke di Inggris melalui mikroskop. Lalu ada seorang para ahli yang melanjutkan, yaitu Nikolai I. Vavilov pada tahun 1800. Pada tahun 1800 ini Vavilov atau Nikolai I. Vavilov menciptakan penelitian komprehensif tentang pengembangbiakan hewan. Kemudian ada lagi para ahli yang bernama Barry pada tahun 1880 menemukan mikroorganisme. Baru di tahun 1856. Dan di sini ada lagi Gregor Mendel, seorang biarawan mengawali genetika tumbuhan rekombinan. Dan berkat ketekunan meneliti oleh para ahli ini, meneliti kedelai atau pengembangbiakan tadi. Berkat ketekunan meneliti kedelai, maka pada tahun 1865 Georg Mendel menemukan hukum-hukum. Jadi dia menemukan hukum-hukum dalam penyampaian sifat induk ke keturunannya. Jadi bagaimana silsilahnya? Di situ pada tahun 1865 telah ditemukan. Dan kemudian pada tahun 1919 Karl Erikson dan insinyur Hongaria
Jadi ada dua orang di sini, Carl Ereksi dan Insinyur Hongaria. Orang yang pertama menggunakan kata bioteknologi ini. Jadi itu adalah ulasan siapa orang yang pertama kali menggunakan kata bioteknologi ini. Kemudian selanjutnya, setelah di tahun 1970, peneliti di Amerika Serikat berhasil menemukan enzim pembatas yang digunakan untuk memotong gen-gen. Jadi peneliti di Amerika Serikat ini berhasil menemukan enzim pembatas yang digunakan untuk memotong gen-gen. Kemudian di sini menurut perkembangan bioteknologi ini dibedakan atas dua generasi. Jadi telah dibagi dua perkembangan bioteknologi ini, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi berbicara tentang bioteknologi konvensional ini, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Jadi di sini adalah perkembangan bioteknologi secara konvensional adalah memanfaatkan organisme atau mencoba menggunakan sebaik mungkin atau memanfaatkan organisme ini secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, bagi keseharian manusia. Kemudian kita perlu mengetahui, meskipun sudah dijelaskan proses ini secara fermentasi, jadi kita perlu mengetahui apa itu fermentasi. Jadi fermentasi adalah suatu proses metabolisme yang melibatkan mikroba dan substrat tertentu sehingga dapat dihasilkan makanan, minuman, dan biogas. Jadi itu adalah pengertian dari fermentasi. Fermentasi adalah suatu proses metabolisme atau pembuangan yang melibatkan mikroba dan substrat tertentu. Jadi ini secara khusus sehingga dapat dihasilkan makanan, minuman, dan biogas. Jadi di sini 3 buah di sini yang akan dihasilkan ketika ada proses metabolisme secara fermentasi ini. Sedangkan perkembangan bioteknologi secara modern ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan biologi sel dan biologi molekuler untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi di sini kita sudah tahu apa itu perkembangan secara konvensional dan secara modern. Jadi setelah dibagi di sini, menurut perkembangan bioteknologi ada menjadi 2 generasi, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Sekarang kita akan lanjut. Dan di sini dibahas mengenai manfaat bioteknologi. Jadi manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia antara lain yaitu menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Jadi manfaat bioteknologi ini adalah kita bisa menghasilkan obat-obatan. Ketika kita sakit, kita bisa menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Jadi salah satu contohnya di sini adalah pembuatan hormon insulin dari isolasi gen bakteri E. coli. Jadi itu adalah salah satu contohnya pembuatan hormon insulin ini. Kemudian menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya. Jadi ini adalah manfaat bioteknologi ini. Kemudian mengurangi pencemaran lingkungan. Beberapa bakteri dapat membantu daur ulang. Jadi itu adalah manfaatnya, salah satu manfaatnya. Dan terakhir, manfaat dari bioteknologi ini adalah meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik, karena tanaman ini memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan tidak mudah diserang oleh hama. Jadi di sini ada 4 manfaat bioteknologi itu. Untuk itu bioteknologi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bagi makhluk hidup. Jadi itu saja penjelasan saya tentang bioteknologi ini. Nama saya Veronica Larosa dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi, informasi, dan perkembangannya. Teknologi informasi atau TI
atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris yaitu information technology atau IT, merupakan istilah umum yang digunakan pada teknologi apapun yang bisa membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan berbagai informasi atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi ini bertujuan untuk menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Nah, contoh dari teknologi informasi ini bukan hanya seperti komputer pribadi, namun telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik lainnya juga merupakan bagian dari teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi ini mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, benar sekali bahwa teknologi informasi ini sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, di mana manusia setiap harinya menggunakan teknologi informasi ini untuk membantu dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, perkembangan teknologi informasi ini meliputi berkembangnya infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang informasi, seperti adanya hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, serta teknologi penyimpanan data dan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis pada masanya, tetapi juga mempengaruhi bidang kesehatan, pendidikan, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 1650 sampai dengan 1955 dikemukakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri, mengatakan bahwa era ini dimulai dengan adanya atau terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Dikatakannya bahwa tenaga kerja manusia pada masa ini digantikan dengan adanya mesin. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Sebagai contoh, kini telah ditemukannya alat-alat elektronik antibakteri pada mesin cuci. Misalnya pada lemari es dan pendingin ruangan menggunakan teknologi seperti teknologi nano. Nah, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia, karena teknologi ini akan terus berkembang atau berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Okay, we continue our material today about perkembangan teknologi informasi.